Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sonia Fatmawati dengan NIM 2303455. Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2023. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang desain plat. Oke, di sini saya sudah mempunyai Excel-nya. Kita buka saja. Nah, di sini yang pertama itu ada sumber rujukan. Yang pertama itu ada dari Gideon, yaitu dasar-dasar perencanaan beton bertulang berdasarkan SKNIT 15/1991/03. Kemudian ada dari PBI 1971, kemudian ada dari Tata Cara Perencanaan Mendirikan Bangunan Gedung SNI 03/17/8/1989. Oke, langsung saja masuk ke data. Yang pertama itu di sini untuk FC-nya yaitu sebesar 15 megapascal, untuk FE-nya yaitu 400 megapascal, dan untuk bebannya itu nanti hitungannya itu ada di sheet yang lot ya. Kemudian di sini ada tebal platnya yaitu 120 mm. Untuk selimut betonnya itu 20 mm. Nah, karena ini itu untuk lantai atau dinding. Di sini untuk diameter 36 dan lebih kecil itu sebesar 20. Jadi saya gunakan data yang 20. Nah, ini yang tidak langsung berhubungan dengan tanah dan cuaca. Tapi kalau yang langsung berhubungan dengan tanah dan cuaca, berarti gunakan yang 40. Kemudian untuk lebar platnya itu 1000 mm ya. Nah, di sini ada platnya ya. Ini menggunakan plat gedung FPTIC atau workshop di UPI. Dan di sini ada kasus-kasusnya, ada kasus A1, di sini ada kasus 3 untuk plat A1, ada A2, B1 dan seterusnya. Nah, kenapa di sini warnanya merah sedangkan di sini hitam? Di sini tuh ada catatannya ya. Di sini. Catatan untuk garis yang merah itu terletak bebas, yang artinya platnya itu berhadapan langsung dengan dinding ya. Jadi si platnya itu berada di ujung, jadi langsung berhadapan sama tembok. Kemudian ada garis yang warna hitam, ini terjepit penuh, artinya berarti plat ini itu berada di atau terhimpit di antar plat lagi gitu ya. Jadi gini, ini kan ini yang warna merah, ini tuh langsung ya, platnya langsung berhadapan sama tembok. Tapi kalau yang warna hitam ini tuh berarti platnya ada di atau terhimpit di antara plat lain gitu ya. Langsung lanjut lagi ke load. Nah, di sini ada beban mati. Untuk datanya sendiri bisa teman-teman lihat di sini. Untuk berat platnya itu sebesar 0,12 meter ya. Nah, untuk berat jenisnya ini sebesar 24 kN, dimana ini tuh berdasarkan ini ya, catatan atau ini berdasarkan ini untuk berat jenis plat itu beton bertulang itu sebesar 24 kg per meter kubik, dimana kalau dikonversi ke kilonewton itu jadi 24. Nah, untuk berat pasir itu tebalnya 0,01 meter dikalikan berat jenisnya 16, sama berat jenis ini itu bersumber dari sini ya. Untuk berat pasir di sini bisa diketahui ini 16.600 kg per meter kubik.
Nah, kalau dikonversi jadi 16 kN atau kilonewton. Untuk berat spesi ini tebalnya 0,03 M dikali 22 kilonewton. Untuk berat keramik 0,01 dikali 22 kilonewton. Pokoknya berat jenis ini tuh bersumber dari sini ya. Nah, untuk hasilnya ini teman-teman bisa langsung saja dikalikan antar tebal dikali berat jenis, lalu didapatkan hasilnya gitu ya, dalam satuan kN per meter persegi. Nah, untuk berat MEP ini 0,25, untuk berat plafon plus penggantung itu 0,2. Nah, untuk jumlah keseluruhan beban mati itu hasilnya itu 4,37 ya, penjumlahan dari self weight plate atau untuk berat plat sampai berat plafon itu hasilnya 4,37. Nah, untuk DL-nya sendiri itu hanya penjumlahannya itu dari berat pasir sampai berat plafon, karena untuk berat plat ini nanti karena untuk berat plat sendiri ini nantinya sudah terinput gitu ya di SAP-nya. Jadi kita gunakan jadi yang del ini tuh dijumlahkan dari material berat pasir sampai berat plafon. Nah, untuk beban hidup di sini ya, yang ini beban hidup itu sebesar 2,5. Nah, 2,5 ini tuh bersumber dari sini ya, teman-teman. Nih, karena kita merupakan karena di sini menggunakan desain ruang kuliah FPTIC, jadi di sini bisa diketahui ya kegunaan bangunan yang lantai sekolah atau ruang kuliah beratnya itu sebesar 250 kg per meter persegi. Nah, jadi dikonversi saja jadi 2,5 gitu. Untuk yang terakhir itu untuk beban kombinasi, yaitu 1,2 dikali beban mati ditambah 1,6 dikali beban hidup, hasilnya segini ya. Oke, maaf. Langsung masuk ke momennya. Oke, untuk momennya ini sendiri di sini saya menggunakan contoh di kasus 3 ya. Di sini nih, ini kan kasus 3 di A1, berarti di sini. Nah, saya perbesar. Nah, diketahui untuk lebarnya itu 3,6 dan panjangnya 6,9. Nah, berarti di sini kita tulis 3,6 untuk lebar dan panjangnya 6,9. Nah, untuk hasil LY bagi LX ini tinggal dikalikan 6,9 dikali dibagi ya, bukan dikali. Jadi 6,9 dibagi 3,6 didapatkan hasil untuk LY bagi LX-nya. Oke, kita masuk ke perhitungannya ini ya. Untuk momen di IX. Nah, IX sendiri itu bisa dikatakan lebar dari platnya gitu ya. Kita gunakan koefisien 0,001, kemudian dikalikan ini ya, beban kombinasi yang dari load ini. Nih, yang ini. Kemudian dikalikan ini ya, ini tuh didapat dari lebar dari plat di pangkat atau dikuadratin 2 gitu. Kemudian dikalikan 57. Kita kasih dulu sumbernya 57 ini dari mana. Nah, bisa teman-teman ketahui ya, 57, 21, 116 sama 78 ini tuh diketahui dari ini. Nah, dari tabel ini ya, lampiran 4 momen plat PBI 1971 dari contoh kasus 3 yang ini. Nah, yang ini ya.
ini kan kasus 3. Tadi saya gunakan koefisiennya itu 0,001 ya untuk momen di IX. Nah, untuk Y bagi IX-nya kan tadi sebesar ini ya 1,9 1,9167. Nah, jadi gunakan yang ini ya 1,9. Jadi 57 itu dari sini ya teman-teman, dari tabel plat PBI 1971 ini 57, 21, 116 sama 78. Nah, yang ini ya yang tadi saya tandain merah itu diambil dari ini ya. Oke. Nah, untuk ininya juga tadi untuk momen di IX, IY dan selanjutnya itu diambil juga dari sini juga ya, dari plat PBI 1971. Nah, kemudian udah itu tinggal dihitung saja ya, teman-teman. Nah, kenapa ini diabsolutin tuh? Diabsolut karena kenapa ini pakai rumus absolut? Supaya hasilnya nanti jadi positif gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung dikalikan momen di IX dikalikan jadi teman-teman bisa langsung saja absolut terus koefisien 0,001 dikalikan beban kombinasi, lalu ini tuh dari lebar si platnya dipangkatin 2, hasilnya itu sebesar 6,829 kN per meter. Dan untuk bawahnya juga sama seperti penjelasan yang IX, yang Y juga sama seperti penjelasan yang IX, yang MTX juga sama, yang MTY juga sama. Nah, untuk MTIX-nya, untuk momen di TIX-nya itu teman-teman hanya perlu ini saja, momen di IX hanya perlu dibagi 2. Nah, untuk MTY juga teman-teman hanya perlu yang MIY tinggal dibagi 2. Nah, itu contohnya ya untuk kasus 3. Untuk kasus-kasus selanjutnya pun sama seperti itu caranya ya. Nah, sekarang langsung saja masuk ke desain. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk tebal platnya masih sama 120 mm, untuk lebar platnya itu 1000 mm, dan untuk selimut betonnya itu 20 mm. Dan di sini untuk perkiraan tulangan arah X-nya itu sebesar 6 ya, diameternya itu 6 mm. Untuk perkiraan tulangan arah Y-nya 6 mm. Untuk DX-nya teman-teman bisa lihat DX-nya itu didapat dari tebal plat dikurangi selimut beton, lalu dikurangi juga setengah dikali perkiraan diameter arah X didapat untuk DX. Untuk Y sendiri juga teman-teman bisa lihat rumusnya di sini. Jadi tinggal masukkan saja ya datanya ke rumus ini. Untuk FC-nya sendiri masih sama 15 megapascal dan untuk FV-nya itu 400 megapascal. Nah, masuk ke perhitungan ya. Ini contoh buat perhitungan plat A1 untuk desain. Nah, di sini ada daerah MIX. Nah, di sini ada mutu beton. Nah, ada 6,8 sekian. Ini itu didapat dari momen yang tadi ya, teman-teman. 6,8 sekian itu yang ini. Yang ini ya. Dan MIY juga sama yang ini. Pokoknya yang ini saja semua pakai di link saja maksudnya ya rumusnya. Oke, selanjutnya masuk ke perhitungan yang ini ya teman-teman, bisa lihat di sini C16 dibagi ini lebar plat, kemudian dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena ini dalam satuan milimeter, karena nantinya akan dikonversi ke meter, jadi dibagi 1000 terus dikali DX-nya, lalu dibagi 1000 dipangkat 2 gitu ya, lalu dapatkan hasil segini ya teman-teman. Kemudian yang bawahnya juga sama, yang hanya membedakannya juga cuman ininya ya, mutu betonnya yang ini tinggal diubah saja yang mutu betonnya.
cuman buat rumus yang lainnya juga sama. Oke, yang selanjutnya masuk ke perhitungan rho ya. Nah, perhitungan rho ini itu menggunakan ini ya, rumus dengan cara ngelink dari tabel ini. Bentar. Nah, dari sini ya. Karena MU per BD pangkat kuadratnya itu yang tadi sudah dihitung sebesar ini ya, sebesar 725, sekian. Nah, jadi saya gunakan yang ini. Ini 725 itu diantara 700 sama 800, ininya juga diubah, yang rho-nya tinggal diubah ke MU per BD kuadratnya itu ke 700 sama 800 gitu ya. Jadi otomatis sudah ngeling gitu. Nah, ini untuk rumusnya. Dan ini untuk tabel ngelingnya buat perhitungan si rho-nya. Nah, lanjut ke perhitungan yang rho-min ya. Ini merupakan koefisien dari buku yang tadi, dimana apabila mutu betonnya itu tidak sama dengan 0. Dan untuk rho max-nya juga sama, koefisiennya ngambil dari buku yang tadi ya teman-teman. Ini. Nah, untuk pengecekannya, rumusnya itu, jadi intinya si P atau rho max ini tuh harus lebih besar dari rho-nya, dan rho ini tuh harus lebih besar dari rho min-nya gitu ya teman-teman. Untuk pengecekannya didapat hasilnya oke. Oke, untuk selanjutnya itu ini sudah diketahui ya, oke. Nah, di sini asnya itu teman-teman bisa mengalihkan lebar plat dikali dx, kemudian dikalikan mutu beton dan juga rho gitu ya. Jadi didapat nanti hasilnya itu segini. Nah, di sini dipasang diameternya itu tadi sudah diketahui ya, perkiraan dimensinya itu perkiraan diameternya itu sebesar 6 ya, dengan jarak 100. Nah, kemudian di sini ada diameter tuas. Nah, di sini rumusnya bisa lihat ya teman-teman, lebar plat dikali 3,14 dikalikan diameter yang 6 itu pangkat 2 bagi 4, tutup kurung, terus dibagi jaraknya yang 100 tadi yang ini ya, ini jadi didapat segini. Intinya yang diameter tuas ini nanti dicek lagi dimana si mutu betonnya itu si diameter tuasnya itu harus lebih besar daripada si mutu betonnya. Jadi pas dicek oke gitu ya, jadi si diameter tuas harus lebih besar dari mutu beton gitu ya teman-teman. Ini saya kasih contoh buat yang plat A1. Oke, lanjut ke detail ya. Nah, teman-teman, di sini datanya sudah saya masukkan. Di sini nama platnya itu plat lantai A2. Nah, WU ini itu apa? WU ini itu dari beban kombinasi ya, yang tadi sudah dihitung. Yang didapat datanya itu 9,244. Untuk FC-nya 15, untuk FV-nya itu 400. Untuk faktor reduksinya itu 0,8. Lalu untuk betanya yaitu 0,85 ditambah 0,08 dikalikan 30 dikurangi ini FC ya, dapat 0,85. Lalu elastisitas tulangannya itu didapat dari 4.700, ES-nya itu didapat dari akar pangkat 4.700 gitu ya. Nah, kemudian untuk Pmax-nya ini itu sudah diketahui ya dari desain yang tadi nih, yang ini. Untuk Pmin 0,0018, untuk Pmax 0,0122. Nah, di sini sudah ada ya datanya.
Lalu untuk penetapan kasusnya di sini saya mengambil kasus 4A ya. Kenapa kasus 4A ininya 0 terus ininya 1 1 1. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ya kasus 4A yang plat A2. Kenapa ininya 0, ininya 1 1? Karena ini tuh yang merah itu kan ini ya, maaf. Sebentar, terletak bebas. Dimana berarti ini kan langsung ini ya, berhadapan sama si tembok gitu ya. Jadi terletak bebas, jadi saya 0 saja. Nah, untuk yang hitam ini satu itu karena apa ya, maksudnya yang maaf, untuk hitam itu terjepit penuh, yang artinya tadi si plat ini tuh terhimpit antar plat lagi. Jadi saya kasih momennya itu, maaf, plat, jadi kasih angka 1 saja di sininya ya. Untuk lebar platnya yaitu 1000, untuk tebal platnya itu 1200, untuk daggingnya itu 20 atau selimut beton ya. Untuk bentang terpendeknya itu 3,6 dan bentang terpanjangnya itu 6,9. Yang ini ya 3,6 sama 6,9. Kemudian untuk betanya sendiri itu 2, untuk ulangan arah X-nya itu 6, ini juga sama 6. Nah, untuk tinggi efektif arah X dx yaitu teman-teman bisa lihat tebal plat dikurangi dagging atau selimut beton dikurangi 0,5 dikalikan tulangan arah X. Untuk Y dan Y juga teman-teman bisa lihat ya datanya atau rumusnya, jadi tinggal masukin datanya seperti itu. Nah, oke. Di sini tulangan. Nah, tulangan ini tuh sebenarnya ngeling dari ini, dari sini ya. Ini semua ngeling dari sini. Sudah diketahui. Jadi kalau misalkan, nah ini ada gambar penulangan. Misalkan ini kayak ubah jadi 0, otomatis ininya tuh berubah jadi 0. Jadi ini tuh kalau diubah datanya otomatis gambar penulangannya juga bakal berubah. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya video tentang desain plat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.